Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rina, silakan masuk sini. Terima kasih Ibu. Ya, ada yang bisa saya bantu Mbak Rina? Sebelumnya saya mohon maaf Ibu. Saya itu kan Mm-mm. kesini disuruh oleh wali kelas saya. Ya, Akhirnya saya diminta untuk menemui Ibu sekarang. iya. Jadi saya memang pesan sama Ibu Wali kelas supaya menyampaikan pesan kepada Mbak Rina untuk datang menemui saya. Gini loh Mas, gini loh Mbak. Ini saya mendapat surat pemberitahuan lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kemudian saya lihat Mbak Rina ini selama ini ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris itu speakingnya bagus. Kalau misalnya Mbak Rina mencoba ikut lomba pidato bahasa Inggris, apakah Mbak Rina bersedia? Waduh, saya tidak bisa Ibu. Nah, gimana? Kayaknya sih kalau dalam seharian itu bagus speakingnya Mas, masuk nggak bisa? Saya itu nggak pede Ibu. Gimana ya Oh, nggak lah pede? gimana? Maksudnya nggak pede? Tidak pedenya kenapa? Saya itu merasa grogi kalau di depan umum Bu. Itu loh Ya. suka keluar keringat dingin, terus saya ngeblank gitu Bu kalau Mhm. udah keluar. Mhm. Mhm. Terus kira-kira kamu bersedia nggak Mbak kalau ikut lomba? Ya insya Allah Bu, tapi saat ini saya belum pede Bu. Gitu ya. Nanti Ibu bantu agar kamu percaya diri. Yang penting kamu sekarang bersedia dulu ikut lomba. Kira-kira Mbak Rina gimana kalau ikut lomba nanti eh, setelah kegiatan ini, setelah diskusi ini, kita akan mencoba untuk mencari cara supaya Mbak Rina bisa percaya diri begitu. Gimana? Uh, Gimana Bu? Ya Bu, saya Ya. ingin bisa percaya diri ketika Hmm. maju lomba bahasa Inggris nanti, tapi Hmm. mohon bantuannya. Iya, oke. Sebelumnya kendalanya apa toh Mbak selama ini yang membuat kamu tidak percaya diri ketika lomba pidato begitu? Ya itu Bu, saya itu grogi kalau di depan umum. Mhm. Jadi kalau di Mhm. depan umum banyak orang itu terus Mhm. keringat dingin semua. Kalau udah keringat Heeh, dingin ya sudah ya. lupa gitu Bu. Heeh, heeh. Oke. Tapi selama ini Mbak Rina sudah pernah ikut lomba pidato atau belum? Sudah Bu, tapi Sudah. ya itu saya jadi Hmm. grogi, Ya ya blank ya. gitu Bu. Iya. Oke, ngerti ya. Ya, Jadi masalahnya kamu nggak pede gitu ya di depan umum gitu ya Mbak Rina ya? iya Bu, iya. Oke. Kira-kira apa ya yang membuat Mbak Rina jadi grogi ketika di depan umum? Kalau saya melihat orang banyak itu Mhm. langsung grogi itu Bu, jadi Oh ya gitu ya. Jadi ya kalau lihat banyak orang di depan gitu langsung grogi begitu? iya kalau melihat orang banyak langsung grogi Mhm. gitu, ya. Iya. Tapi kalau di depan kelas kenapa kamu bisa begitu bagus kalau bicara dalam bahasa Inggris? Karena semua teman-teman sudah akrab Bu, jadi kalau akrab Oh itu gitu. kalau dia gitu Iya. Jadi groginya itu karena melihat banyak orang dan orangnya belum kenal gitu ya? iya Bu. Oke. Kalau begitu kira-kira apa yang dapat membantumu agar kamu tidak grogi lagi ketika nanti kamu harus maju lomba pidato? Ngajak teman mungkin itu Bu. Ajak teman. Kalau iya, apalagi kalau Hmm, di depan saya, jadi saya oke. merasa itu teman-teman saya Bu. Oh, ya. Kira-kira butuh berapa teman ya, Mbak ya? Sekitar kalau saya memandang itu berarti 5, sekitar 5 mungkin seperti itu Bu. 5 orang. Iya. Oke. Nanti coba Ibu komunikasikan dengan panitianya ya, apakah boleh nanti membawa 5 orang teman, kemudian temanmu nanti boleh duduk di depan. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau ternyata tidak diperbolehkan bawa teman dan boleh bawa teman tapi temanmu tidak bisa duduk di depan, kira-kira ada solusi lain nggak Mbak menurut kamu? Aduh, gimana ya Bu? Saya nanti grogi Hmm. lagi. Iya.
Ya, gimana ya? Kalau misalnya itu kan tadi groginya itu karena melihat banyak orang gitu ya Mbak ya. Kalau menurutmu kira-kira bagaimana Mbak kalau seandainya kamu itu pidato di depan banyak orang, tetapi kamu tidak melihat orang-orang itu agar kamu tidak grogi begitu? Gimana ya? Saya menunduk atau melihat ke atas kalau seperti itu, Bu? Oh, kalau menunduk atau melihat ke atas, kan jadinya tidak ada kontak mata dengan audiensnya nanti. Padahal kalau lomba pidato kan harus ada ini ya, salah satu kriteria penilaiannya itu pasti kontak mata dengan audiens itu diperhitungkan. Jadi bagaimana caranya seolah-olah Mbak Rina itu memandang semua audiens, tetapi sebenarnya sama sekali kamu tidak menatap mereka. Kira-kira gimana, Mbak? Saya akan menghindari menatap matanya atau wajahnya. Oke, oh, bagus ya. Kelihatannya dengan seperti itu oke sih. Tapi terus kamu akan memandang apa nanti, Mbak? Saat Saya akan pidato itu. memandang kepalanya, tapi Oh, tidak oke, berani oke. menatap wajahnya. Gimana, Bu? Iya, iya, iya. Kalau seperti itu, kira-kira nanti perasaanmu gimana ya, Mbak ya? Apakah masih grogi atau tidak kalau ketika maju lomba terus kamu nanti menatap ke atas kepala dari audiennya gitu, apakah masih ada timbul grogi juga? Mungkin bisa sedikit-sedikit hilang mungkin, Bu. Oke. Tapi itu sepertinya solusi yang paling tepat ya, Mbak ya? Iya. Supaya nanti ketika kamu maju lomba itu tidak grogi. Selanjutnya, rencana yang akan kamu lakukan saat latihan dan saat mengikuti lomba pidato nanti apa, Mbak? Mungkin saya akan latihan di depan teman-teman untuk mengurangi rasa grogi Ya, saya oke. atau audiens dengan menatap atas kepala mereka, kemudian Oke. sedikit-sedikit melihat wajah seperti itu. Iya, oke, bagus ya. Selanjutnya komitmen apa yang akan kamu lakukan agar kamu nanti pede saat mengikuti lomba? Agar kamu menang lomba pidato bahasa Inggris nantinya. Saya akan meminta waktu kepada guru saya supaya saya bisa berlatih pidato di depan teman-teman dan berlatih untuk tidak menatap wajah teman-teman, tetapi menatap kepala mereka. Gimana, Bu? Oke, ya, 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 ya. Baik, Mbak Rina, kiranya cukup jelas ya bahwa tujuan kamu untuk diskusi hari ini adalah tampil percaya diri saat lomba pidato, sehingga diharapkan kamu nanti juara lomba pidato, dan kiranya sudah jelas juga ya apa yang akan kamu lakukan agar kamu nanti bisa tampil percaya diri saat mengikuti lomba pidato nanti. Iya, Bu, saya akan berlatih untuk pidato di depan Oke. teman-teman agar Ya. saya percaya diri. Terima kasih ya, Bu, saya sudah Oke, dibantu siap Mbak Rita. memenuhi undangannya. Saya akan coba membantu dengan senang hati. Semoga sukses ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, dari kasus Bu Wida yang disampaikan Bu Wida dan Pak Luhur mengenai hal mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris, ini sesuai lembar observasi proses praktek coaching model Tirta, itu yang saya amati itu langkah-langkah model Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya ya. Yang pertama tujuannya yaitu menyampaikan tujuan coachingnya itu tersampaikan dengan jelas. Kemudian identifikasi ya dari yang disampaikan Bu Wida dan Pak Luhur itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachingnya juga terlihat jelas. Kemudian rencana aksi ya saya amati juga begitu jelas dan juga tanggung jawabnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik itu terlihat jelas dalam praktek coaching ini. Ya,
Demikian pengamatan saya, mungkin Bu Is Wahyuni bisa tambahkan dari hasil pengamatan Bu Is. Monggo Bu Is.